Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Segala puji bagi Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai malam ini kita masih diberikan kekuatan iman, kita masih diberikan kekuatan kesehatan, sehingga bisa hadir di rumah Allah dengan tujuan melaksanakan sholat isya, tarawih, dan nanti witir secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada penghulu alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah merubah pola pikir manusia dari alam jahiliyah menuju ke alam yang Islamiyah. Malam ini saya coba menyapa bapak-bapak, ibu semua, pelhara bapak-bapak dan ibu Bandung. Senyap juga, tidak ada yang menjawab. Ini bahasa Aceh. Karena selama ini pun, kalau orang ceramah bawanya bahasa Jawa, tapi saya tidak senyap, tapi tersenyum dan berusaha untuk ketawa, walaupun saya tidak mengerti. Tapi hari ini saya balas, malam ini saya coba untuk berbahasa Aceh, tapi nanti saya akan translate ke bahasa Indonesia. Alhamdulillah, bak malamnya belum terima berhasil bak mak dan bapak Bandung, karena beri kesempatan bak Bandung untuk ceramah bak malamnya. Alhamdulillah, belum sangat senang bak malamnya bisa hadir dan bisa dan bak buku orang Bandung. Jadi itu bahasa ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada bapak ibu dan abang kakak semua, adik-adik semua, telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berdiri di depan bapak-bapak semua untuk menyampaikan sepatah dua kata yang mungkin lelaki maaf, mungkin untuk jalan nasalah dari habalu, jadi lelaki maaf. Jadi kalau nanti ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Paham ya? InsyaAllah. Nanti nggak apa-apa, nanti saya akan buat les privat bahasa Aceh, gratis pun, nggak pakai bayar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita telah dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang sangat mulia, yang perlu kita simak baik-baik. Tidak mungkin nantinya kita bisa akan berjumpa dengan Ramadan selanjutnya, tapi ketika Ramadan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, maka manfaatkan sebaik mungkin. Dalam bulan Ramadan itu sangat banyak rahmat dan berkah yang Allah berikan. Apalagi di bulan Ramadan itu diberikan ampunan oleh Allah, yang ampunan itu bukanlah ampunan yang sembarangan, ampunan yang dulu, yang sekarang dan yang
harus kita perjuangkan. Itu yang harus kita simak baik-baik setiap hari, setiap malam. Maka berusahalah untuk kita beristighfar kepada Allah, bukan yang lain. Kalau kita melihat dunia ini mungkin tidak sanggup kita lihat, tapi mencobalah untuk merenungkan diri melihat akhirat. Itu yang paling terbaik. 1 bulan Allah memberikan kesempatan untuk kita berusaha untuk mengajak kepada Allah untuk selalu dekat dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, seperti hadis dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dosa yang telah lalu, Pak, bukan dosa sekarang. Nah, kita kasih meminta dosa yang lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Dan juga maqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa mendirikan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ini Pak, kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan. Yang menilai itu Allah sendiri, langsung Allah yang menilai. Puasa Bapak Ibu tidak bisa kita bukti. Mungkin saya pernah punya pengalaman pada waktu kecil, masih kelas 1-2 SD. Saya mencoba untuk menipu Bapak untuk tidak berpuasa. Ini yang saya tipu orang tua, Bapak, bukan Allah. Pada waktu itu, waktu siang harinya, orang tua sedang tidur lelap, anak terbit sudah masak. Terus saya buka dulu, Bapak Ibu. Saya lihat ada kolak, ada bubur yang memang saya sangat suka dengan bubur. Maka saya makan, lihat kiri kanan, bagaimana nyenyak tidur atau tidak, saya makan dulu. Terus setelah saya makan, saya mencoba untuk lemas lesu seperti orang berpuasa. Ketika waktu berbuka, dibilang sama mama, "Hai, Brono, anak buah tadi, kamu gak puasa lagi. Dari mana orang tua kamu?" Sedangkan kolak bubur yang saya makan, Pak, saya hias tadi seperti awalnya. Saya poles kembali. Tapi orang tua paham dan tahu. Bagaimana kalau Allah? Orang tua sendiri kita tidak bisa menipu, bagaimana dengan Allah kita tipu? Itulah puasa. Maka Allah lah yang menilainya sendiri. Kalau salat kita pergi ke masjid, pasti kita pakai baju yang bagus supaya orang melihat kita alim. Kita pergi, terus ketika kita masuk ke masjid ada pejabat, pasti kita sholat dengan khusyuknya. Mungkin lebih panjang, lebih bagus lagi. Ini yang kita lihat, yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Ketika kita berinfak ataupun bersedekah, kita mencoba untuk mengatakan dari saya 100 juta, kita bangga bahwa kita lah orang kaya yang paling dermawan. Tapi tidak dengan berpuasa. Nah, inilah ketika kita berjumpa dengan berpuasa, kita berjumpa dengan bulan puasa, tapi alangkah sayangnya kita tidak bisa mendapatkan satu hal, yaitu ampunan dari Allah. Inilah yang dikatakan orang yang celaka dan rugi. Jadi pada sewaktu Rasulullah sedang mau berkhutbah Jumat, naik ke tangga pertama, Rasulullah mengaminkan, dan juga naik ke tangga yang kedua, Rasulullah juga mengaminkan, dan naik yang ke tangga ketiga, Rasulullah juga mengaminkan.
setelah sholat sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau membaca amin di saat naik tangga pertama, tangga kedua, dan tangga ketiga?" Ini yang disampaikan oleh Rasulullah ketika naik tangga kedua pada tempat amin. Yang pertama adalah Rasulullah mengatakan, pada tangga pertama aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, dia tidak bersalawat kepadamu. Nah, ketika kita menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, kita cukup diam saja. Kita tidak mengikuti kembali atau kita bersalawat kepada Rasulullah. Inilah yang dikatakan celaka bagi orang yang menyebut nama Muhammad tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Ketika tangga yang kedua, Rasulullah juga mengatakan amin, dan malaikat Jibril membisikkan kepada Rasulullah, celakalah dan merugilah orang yang ketika orang yang tinggal bersama kedua orang tuanya tetapi tidak membuatnya masuk surga. Nah, ini Bapak Ibu, dalam ayat dikatakan surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Ketika ibu bapa masih ada, Bapak Ibu semua, maka rawatlah mereka dengan baik. Ketika kita merawatnya dengan baik, insya Allah Allah akan menjamin dengan surga. Ini terkadang apalagi orang tua yang sudah tua. Yakinlah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini sudah tua, ketika anak berkata sedikit yang mungkin agak tersinggung, sedih nggak Bapak Ibu? Pasti sedih, itu sudah tua. Apalagi kata anak kaduha lagi, sudah tua banyak tingkah lagi. Bagaimana Bu kalau sakitnya hati orang tua? Apalagi ketika anaknya jauh. Anaknya jauh, dia menginginkan anaknya pulang, bukan membawa sesuatu yang dibawa pulang, tapi dia menginginkan anaknya hadir dan bisa berjumpa dengannya. Itu yang diharapkan oleh orang tua. Begitu juga ketika Bapak Ibu, ketika anak ibu Bapak berada di rantau orang, pasti menginginkan dan merindukan seorang anak pulang ke rumah menjemput orang tua, bukan yang lain yang diminta, tapi adalah bisa bertemu dengan orang tua. Maka untuk itu didiklah atau rawatlah orang tua sebaik mungkin, baik itu bapak maupun ibu. Dan yang ketiga, tangga ketiga Rasulullah naik mengaminkan, maka malaikat Jibril mengatakan, celakalah dan merugilah orang-orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Untuk apa kita beribadah sehari subuh, semalam subuh, setelah tarawih nanti kita jalankan lagi atau laksanakan lagi sholat malam sampai sambungnya. Terus kita beribadah, baca Al-Quran, khatam Quran, sampai dalam satu bulan itu dimakani khatam. Terus kita berinfak ataupun memberikan sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, dan juga memberikan buka puasa kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Tapi ingatlah, ada sesuatu yang hal yang Allah tidak menginginkan. Ketika itulah Allah tidak mengampuni dosa-dosa hambanya. Ini Bapak Ibu. Jadi siapakah itu? Yang pertama adalah orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Datangnya
bulan Ramadan, perginya bulan Ramadan sama saja, tidak ada efek sampingnya. Jadi bagi mereka bulan Ramadan dengan tidak bulan Ramadan itu sama saja. Maaf Pak, saya bukan marah sama Bapak. Jadi bukan tidak ada efek. Jadi maaf Bapak Ibu, ketika di bulan Ramadan orang dengan senangnya dan gembira berbuka di siang hari dan berbuka di depan orang yang sudah berpuasa, apalagi di kafe-kafe membuka dengan lebar, malah mungkin menghargai dengan untuk tirai supaya menghargai orang sedang berpuasa tapi di dalamnya sedang makan dan minum. Inilah tidak ada efek samping. Jadi orang menganggap bulan puasa itu biasa saja, apalagi setelah puasa itu berakhir. Yang kedua adalah orang yang tiba-tiba berubah alim di saat bulan Ramadan. Yang awalnya sebelumnya dia tidak pernah sholat, di bulan Ramadan dia sholat. Yang awalnya dia tidak pernah sholat berjamaah, ketika bulan Ramadan dia berjamaah. Yang awalnya sebelumnya dia tidak pernah menutup aurat, di saat bulan Ramadan dia menutup aurat. Ketika berakhirnya bulan Ramadan kembali seperti biasa. Inilah orang-orang yang merasa berubah seketika menjadi orang-orang yang alim. Jadi Imam Ahmad mengatakan seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah. Kapan mereka mengenal Allah? Di saat bulan Ramadan saja. Jadi sebelumnya mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal haram dan halalnya, tidak mengenal baik atau tidak baiknya. Tapi di saat bulan Ramadan dia mengenal Allah, dia khusyuk. Setelah berlalu dan berakhirnya bulan Ramadan, dia kembali seperti biasa. Dan yang ketiga adalah orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Ini orang hanya berpuasa menahan lapar dan haus, akan tetapi tidak meninggalkan perkara yang lain. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin kita sehari-hari sangat nikmat melaksanakan ghibah atau menceritakan orang lain, menceritakan kebaikan orang lain, menceritakan keburukan orang lain. Terus apalagi kita suka fitnah orang lain, terus kita suka lihat ketika kita membantu orang lain. Perkara inilah yang akan membuat kita celaka. Kita dikatakan orang seburuk kaum. Nah, inilah jadi berpuasa itu tidak cukup menahan lapar dan dahaga. Yang keempat adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk berpuasa sebulan penuh. Pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk salat malam. Dan pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk berzikir, memperbanyak membaca Al-Quran, dan juga melaksanakan ibadah yang lain. Tapi ini tidak. Jadi kata Rasulullah, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang dia tinggalkan. Untuk apa kita lapar dan haus saat berpuasa, sedangkan kita masih melakukan perbuatan dosa terhadap Allah? Sama saja tidak ada artinya. Yang kelima adalah orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Sebelum datangnya Ramadan, dia melakukan maksiat. Ketika datang bulan Ramadan, dia melaksanakan maksiat. Di saat berakhirnya bulan Ramadan, dia tetap bermaksiat. Inilah yang dikatakan orang-orang yang rugi dalam bulan Ramadan, sehingga Allah tidak mengampuni
dosa-dosanya yang telah lalu. Marilah Bapak Ibu, malam Ramadan terus berlalu, terus berganti. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, dan seterusnya. Kalau bulan puasa kita ibaratnya Bapak Ibu seperti sedang panen. Kalau sudah panen, misalnya kita panen padi, kita jadikan beras, pasti hari ke hari habis. Bukannya di bulan Ramadan itu kita mencoba untuk menanam, membuat hasil panen itu menjadi maksimal. Itu yang paling penting. Karena bulan Ramadan itu bulannya latihan, bulannya training, sehingga nanti di akhirnya kita mendapatkan kita orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua terus istiqamah melaksanakan salat malam, salat tarawih, terus kita istiqamah membaca Al-Quran sampai khatam Al-Quran, dan juga kita berusaha terus meningkatkan prestasi kita dalam berpuasa. Betul-betul kita menjaga puasa kita dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan puasa kali ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan puasa yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan maaf Bapak pembantu, mesti kesalahan yang bisa mengganggu Bapak semua. Ketika ada perkataan saya yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, yang benar datangnya dari Allah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka